Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak tentang peradaban super kuno yang berbeda dari Atlantis, yang juga meninggalkan jejaknya dalam budaya Tiongkok. Misteri benua Amerika dari kitab San Hai Ching. Sebagai informasi, San Hai Ching atau Kitab Klasik Pegunungan dan Samudra adalah catatan mengenai kekayaan alam, geografi, fiksi, mitologi, ritual dan pengobatan Tiongkok kuno sebelum dinasti Qin 221 sebelum Masehi hingga 207 sebelum Masehi. Seorang pengacara wanita sedang berjalan sambil membawa ransel di tanah terpencil di Midwest atau Barat Tengah Amerika Serikat. Ia menggunakan metode paling primitif untuk mengukur jarak antar gunung, yaitu mengukur jarak dari langkah kakinya. Selama beberapa tahun dia berjalan mil demi mil melintasi Meksiko, Wyoming, dan pantai barat Amerika Serikat. Kemudian dia mengumumkan bahwa pegunungan yang digambarkan dalam kitab Tiongkok kuno, klasik pegunungan timur San Hai Ching, berada di Amerika Serikat bukan Tiongkok. Wanita bernama Henriette Mertz ini mencatat penemuannya itu ke dalam buku berjudul Peilings, Two Ancient Record of Chinese Exploration in America, atau dua catatan kuno ekspedisi eksplorasi Tiongkok di Amerika. Penelitian pengacara Amerika itu menginspirasi para sejarawan untuk meneliti kembali kitab kuno San Hai Ching. San Hai Ching terdiri dari 18 bab. Bab 1-5 berisi tentang daerah pegunungan. Bab 6-9 membahas tentang kelautan di luar teritori Tiongkok, dinamai Classic of Region Beyond the Seas. Sedangkan bab 10-13 memuat tentang kelautan teritori Tiongkok bernama Classic of Region Within the Seas. Dan yang terakhir, memuat tentang Classic of the Great Wilderness. Ke-18 bab ini dibagi menjadi dua bagian, San Ching dan Hai Ching. Isi dari kitab San Ching terutama tentang pegunungan dan samudra, juga mencatat tentang sejarah kuno, flora, fauna, dan lain sebagainya. Sementara kitab Hai Ching mencatat tentang orientasi geografi sungai, juga mencakup kebiasaan dan tokoh asing. Singkatnya, terkesan aneh dan mencakup segalanya, tetapi tidak seperti geografika, karena gunung, sungai, dan samudra yang digambarkan di dalamnya tidak sama dengan pegunungan, sungai, dan samudra Tiongkok yang dikenal pada umumnya. Misalnya, dalam kitab Classic of the Mountains East menggambarkan 4 gugus pegunungan dengan total 46 gunung. Setiap gunung mencatat lokasi geografis, hasil alam, dan kondisi sungai secara rinci. Sementara dalam kitab Classic of the Great Wilderness East memperkenalkan lebih dari 10 negara dan tempat matahari terbit. Namun semua deskripsi ini tidak sesuai dengan pengetahuan yang tersedia tentang geografis Tiongkok dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Kesimpulan dari penelitian pribadi Henriette Mertz didasarkan pada jejak langkah kakinya menetapkan pegunungan, puncak utama, dan sungai dalam kitab Classic of the Mountains East dan Classic of the Great Wilderness East. Ini terletak di Midwest Barat Tengah Amerika Serikat sekarang. Bahkan menurutnya hewan yang tercatat di sana semuanya hidup di Amerika Serikat saat ini. Pasir hisap yang sering disebutkan dalam Classic of the Mountains East, menurutnya itu mengacu pada Taman Nasional dan Cagar Alam Great Sand Dunes Amerika Serikat. Kemudian dia menetapkan posisi samudra yang disebutkan dalam Classic of the Mountains East itu berada di Grand Canyon Amerika Serikat. Menurut Henriette Mertz, bahwa Grand Canyon adalah tempat matahari terbit seperti yang disebutkan dalam kitab Classic of the Mountains East. Ia menuturkan bahwa bangsa Tiongkok pernah mengunjungi benua Amerika pada zaman kuno. Ini berarti bahwa San Hai Ching berpusat di Tiongkok, yaitu sejarah alam dari ruang lingkup geografis yang menyebar ke seluruh dunia.
Namun kesimpulan ini sangat membingungkan. Pasalnya, pada zaman kuno, bagaimana ceritanya leluhur bangsa Tionghoa Tiongkok bisa menguasai teknologi navigasi canggih untuk mensurvei seluruh dunia kala itu? Berikut mari kita telusuri dulu kapan kitab Hai Ching itu ditulis dan siapa penulisnya. Menurut pandangan umum dari era dinasti Han, bahwa Yi Yang Agung, seorang penguasa legendaris di era Tiongkok kuno yang terkenal karena pengenalannya tentang pengendalian banjir, yang meresmikan pemerintahan dinasti di Tiongkok dengan mendirikan dinasti Xia 2070 hingga 1600 sebelum Masehi. Kala itu, Yi meminta menterinya Boyi untuk mencatat adat istiadat, geografi dan hasil alam dari berbagai bagian dunia tengah, sebutan negeri Tiongkok kuno kala itu, dalam proses pengendalian air, kemudian menulisnya menjadi sebuah buku, yaitu kitab San Hai Ching yang dikenal sekarang. Liu Xin dinasti Han Barat dalam list kitab San Hai Ching bagian pertama, berpegang teguh pada pandangan ini, tetapi ada sudut pandang lain yang menguras otak, yaitu penulis kitab San Hai Ching mungkin bukan penduduk negeri Tiongkok kuno kala itu, tapi orang asing. Titik awal logisnya adalah bahwa San Hai Ching tidak hanya melampaui perspektif geografis dataran tengah negeri Tiongkok kuno, tetapi juga mengandung unsur peradaban kuno lainnya yang sangat mirip dengan apa yang diceritakan oleh seorang musafir asing. Tokoh representatif yang menganut pandangan ini bukanlah sosok orang yang tidak dikenal, seperti sinolog Prancis Henri Maspero memiliki pandangan seperti ini. Menurutnya, bahwa sistem geografis yang digambarkan dalam kitab San Hai Ching dipengaruhi oleh budaya Iran dan India pada abad ke-5 sebelum Masehi. Implikasinya menyiratkan bahwa penulis San Hai Ching itu mungkin orang India atau Iran kuno, atau penulis dari dataran tengah hanya menyalin. Sumber pengetahuan ini berasal dari India atau Iran kuno. Menurut almarhum arkeolog Wei Chuxian, 1899 hingga 1989, seorang profesor di Universitas Katolik Fu Chen di Taiwan, bahwa penulis San Hai Ching adalah seorang pelajar Mozi bernama Sui Chao-chi atau Master Sui Chao. Sosok orang ini adalah orang India karena gambar monster yang dideskripsikan dalam kitab San Hai Ching sangat mirip dengan gambar dewa monster dalam Brahmanisme India. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa San Hai Ching bukanlah karya satu orang, tetapi hasil karya kolektif yang disusun dan ditranskripsi dari beberapa generasi. Namun pertanyaannya, meski San Hai Ching dipengaruhi oleh peradaban kuno India dan Iran, lalu kenapa fitur geografis yang dijelaskan dalam Classic of the Mountains dan Classic of the Great Wilderness is mirip dengan gambaran benua Amerika Utara? Tidak peduli apakah itu Yi Yang Agung Sui Chao-chi atau siapapun dari India kuno atau Iran kuno, karena semuanya berada di benua Eurasia yang pada saat itu tidak dapat menyeberangi lautan sedemikian jauhnya ke Amerika Utara untuk eksplorasi. Di zaman keberadaan mereka, jembatan darat dari Asia ke Amerika telah terendam oleh air laut, sedangkan jalur darat tidak dapat dilalui, dan satu-satunya jalan adalah melalui laut. Namun peradaban manusia ini baru mulai mengeksplorasi dan mengetahui benua Amerika hingga zaman navigasi di abad ke-15 dan ke-16. Dari pengendalian banjir oleh Yi Yang Agung hingga Su Chao-chi pada periode negara-negara berperang 475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi, belum ada teknologi navigasi untuk melintasi Samudra Pasifik dalam 2 hingga 3.000 tahun. Lantas, mengapa San Hai Ching yang ditulis pada zaman mereka itu memiliki catatan tentang Amerika Utara? Jadi penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa penulisnya adalah seorang porter atau pengangkut barang, yaitu San Hai Ching disalin dari catatan yang jauh lebih kuno.
Transkripsi seperti ini sangat umum dalam buku-buku kuno. Misalnya peta yang digambar oleh Laksamana Turki Utsmani dan kartografer Piri Reis pada abad ke-16 itu ternyata mencakup garis pantai Antartika. Pengalaman berlayarnya terutama di Laut Mediterania sama sekali belum pernah ke Atlantik Selatan atau Pasifik Selatan. Piri Reis sendiri mengatakan dalam catatan di petanya, dia menggambarnya dengan mengacu pada peta lain. Dengan kata lain dia menyalinnya. Terkait peta Reis ini, sebelumnya juga pernah disebutkan mata ketiga. San Hai Ching berasal dari ingatan yang tidak lengkap atau ditranskrip dari salinan yang lebih tua. Ini adalah perjalanan sejarah dengan probabilitas tinggi. Lalu, dari mana asal catatan yang lebih kuno ini? Sebelum menganalisis misteri ini, kita telusuri lebih dulu cerita lain berikut ini. Temuan peradaban super prasejarah. Di pertengahan abad ke-19, seorang sarjana Inggris bernama James Churchward aktif di Angkatan Darat Inggris di India. James sangat tertarik dengan budaya misterius India dan bersahabat dengan beberapa sarjana lokal. Di antara lingkaran pertemanan barunya, seorang biksu agung menunjukkan kepadanya sebuah lempengan tanah liat, peninggalan dari zaman kuno. Tablet tanah liat itu diukir dengan karakter simbolik aneh yang disebut Nakamaya. Hanya 2 sarjana di India saat itu yang memahami teks ini, dan kebetulan biksu agung ini adalah salah satunya. James mempelajari teks ini dari biksu agung tersebut. Salah satu kata di tablet tanah liat membangkitkan rasa ingin tahu James. 2 kata tersebut ditulis dalam bahasa Inggris sebagai mu, yang diucapkan sebagai kata mu. Dari catatan terputus-putus pada tablet tanah liat itu, James tahu bahwa mu adalah nama sebuah benua prasejarah. Lalu, di mana benua ini? Selama lebih dari 50 tahun kemudian, satu-satunya yang dilakukan James adalah mencari tahu apa sebenarnya yang tertulis di lempengan tanah liat ini. Karena cerita di tablet tanah liat itu terputus-putus, James bertekad untuk mencari tahu cerita selengkapnya. Jadi dia mengunjungi negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, seperti Myanmar, dan melakukan perjalanan ke Kepulauan Pasifik. Hingga akhirnya dia menemukan catatan tablet suku bangsa Maya di Meksiko, Amerika Tengah. Ada sekitar 2.500 tablet batu bertulis dari reruntuhan Maya di Meksiko. Saat itu, James terkejut mendapati bahwa tablet batu Maya dan tablet tanah liat di India menggunakan aksara yang sama, yaitu Nakamaya. Selanjutnya kemudian, James meneliti tablet Maya ini dengan cermat. Dan akhirnya pada usia 75 tahun, dia menerbitkan buku berjudul The Lost Continent of Mu pada tahun 1926. Buku itu mengatakan bahwa tablet batu dan tablet tanah liat tersebut menceritakan kisah penciptaan, yaitu lahirnya benua Mu dan munculnya peradaban Supernaakal. Benua Mu menurut James terletak di tengah Samudra Pasifik saat ini, dengan panjang lebih dari 8.000 km dari timur ke barat dan luas lebih dari 4.800 km dari utara ke selatan, atau sedikit lebih besar dari Amerika Selatan saat ini. Permukaan benua itu datar, dengan banyak dataran, bukit dan sungai. Hanya ada satu pemerintahan dan satu keyakinan di seluruh benua. Ada 7 cendekiawan yang membantu raja dan mengelola 10 suku di daratan. Sekitar 50.000 hingga 12.800 tahun yang lalu, peradaban Mu merupakan pusat peradaban dunia pada zaman itu. Mereka menyebarkan peradaban ke bagian lain lingkar Pasifik. Dan saat itu, baik India kuno maupun Tibet menyimpan catatan tertulisnya dengan tablet tanah liat. Peradaban Mu menganut sistem monarki, sebuah kekaisaran matahari yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ra-Mu. Mereka percaya bahwa roh itu kekal dan percaya bahwa setelah kematian, roh akan kembali ke tempat asalnya.
Orang-orang Lemuria ahli dalam pelayaran dan perdagangan luar negeri yang sangat maju. Selain benua Lemuria atau Mu sendiri, masyarakat Mu juga berimigrasi ke luar negeri, berekspansi ke negara baru, dan menciptakan peradaban lain. Mereka mendirikan berbagai kerajaan di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka juga mendirikan berbagai peradaban di sepanjang Mongolia dan Siberia di Asia, dan kekaisaran Naakal yang terkenal di India, Tibet, dan Burma di Asia Selatan. Naakal adalah sebuah peradaban super. Mereka terkenal dengan kecerdasan dan teknologi mutakhir. Mereka menciptakan pesawat terbang dan kerap mengangkut semua jenis harta langka kembali ke kekaisaranmu melalui transportasi udara. Secara kebetulan, pada awal abad ke-20, seorang arkeolog Amerika bernama Augustus Le Plongeon juga menegaskan keberadaan peradaban Lemuria. Le Plongeon menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari peradaban Maya di semenanjung Yucatan di Amerika Tengah. Dia menerjemahkan kitab suci Maya kuno, Popol Vuh, ke dalam bahasa Spanyol. Menurut Le Plongeon, bahwa peradaban Maya kemungkinan besar jauh lebih tua dari peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno. Dalam proses penelitian, Le Plongeon juga secara tidak sengaja bersentuhan dengan kata aneh Mu ini. Dia memeriksa berbagai arsip dan memastikan bahwa kata Mu itu mengacu pada nama sebuah benua prasejarah, dan peradaban Mu atau Lemuria ini sangat maju. Jadi ditilik dari poin ini, sangat cocok dengan hasil penelitian James. Keduanya percaya bahwa di masa kejayaan peradaban Lemuria, para perintis peradaban Lemuria mengandalkan teknologi navigasi canggih berlayar ke Amerika Selatan, Siberia, dan banyak tempat di kawasan Asia. Lalu, bagaimana ceritanya sampai peradaban yang luar biasa ini akhirnya hancur? Studi terbaru menyebutkan bahwa sekitar 12.800 tahun yang lalu, sebuah komet menghantam benua Amerika Utara saat ini, dan lempeng benua Mu tenggelam ke dasar laut akibat reaksi berantai yang dipicu oleh hantaman itu. Temperatur tinggi yang dihasilkan oleh hantaman tersebut membakar area hutan yang luas, dan gelombang kejut serta debu tebal menyebabkan musim dingin yang singkat. Pasca bencana ini, kawanan binatang raksasa, mamut, mastodon, spesies mamalia bergading besar dari genus mamut, dan berang-berang besar di Amerika Utara pun punah karenanya. Lantas, apakah ditemukan bukti arkeolog lain selain catatan dari tablet tersebut di atas? Bisa dikata ada bukti tidak langsungnya berikut ini. Temuan arkeologi, penguraian DNA peradaban Lemuria. Pada tahun 2008, beberapa fosil ditemukan di situs kuno Gua Denisova di pegunungan Altai, Siberia Selatan. Fosil-fosil ini antara lain tulang jari dan gigi manusia serta beberapa ornamen. Dari hasil penentuan karbon 14, ditemukan bahwa tulang jari ini milik seorang bocah perempuan berusia 5 hingga 7 tahun yang hidup sekitar 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Sementara gigi yang ditemukan itu adalah milik seorang pria dewasa yang juga hidup pada era yang hampir bersamaan. Namun hasil pengurutan DNA membuat ilmuwan terpana karena menunjukkan bahwa nenek moyang mereka tidak sama dengan leluhur manusia modern, juga berbeda dengan nenek moyang Neanderthal di Eropa. Jadi para ilmuwan menyebut mereka Denisopans dari zaman Neolitikum. Apakah ini ras manusia baru? Yang paling membingungkan para ilmuwan adalah orang Tibet, Sherpa, penduduk asli Australia, penduduk asli Selandia Baru, orang Polinesia, dan penduduk asli di hutan Amazon, Amerika Selatan saat ini, semuanya membawa materi genetik dari Denisovan ini. Pertanyaannya, mengapa manusia Neolitikum menyeberangi lautan menuju benua Amerika? Dari mana mereka mempelajari teknologi navigasi yang begitu canggih kala itu? Dilihat dari usia fosilnya,
Orang-orang ini hidup di masa kejayaan peradaban Lemuria. Jadi penjelasan yang rasional adalah mereka bukanlah orang primitif, melainkan orang beradab yang telah menguasai teknologi navigasi, adalah pelopor dan perintis teknologi navigasi peradaban Lemuria, seperti yang dikatakan James. Mereka memasuki Siberia yang tertutup salju dari daerah tropis dan membuka perbatasan utara peradaban Lemuria. Namun karena peradaban Lemuria dihancurkan oleh bencana alam, tingkat teknologi yang dikuasai para penyintas yang tinggal di bagian lain di belahan dunia ini sepertinya menjadi sangat tidak stabil. Poin-poin ini menjelaskan beberapa masalah yang membingungkan para ilmuwan. Misalnya seperti peradaban Maya memiliki pengetahuan astronomi dan arsitektur yang luar biasa, tetapi teknologi metalurgi hilang sepenuhnya. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan perunggu dan besi. Orang Mesir juga memiliki pengetahuan astronomi yang hebat. Mereka juga bisa membuat kapal dan kapal laut, tetapi teknologi navigasi mereka justru mundur terbelakang. Transportasi air pada dasarnya hanya sebatas pada navigasi jalur air pedalaman di Sungai Nil. Jadi hal ini lebih mudah dipahami dari sudut pandang tentang kehancuran peradaban Lemuria, karena fondasi utama peradaban mereka telah hancur. Para penyintas kehilangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi mereka. Sementara ingatan beberapa generasi selanjutnya kemudian semakin sulit untuk mengingat kembali, sehingga peradaban yang mereka kembangkan hanya meninggalkan seujung kuku teknologi dari peradaban aslinya. Jawaban atas teka-teki benua Amerika. Di penghujung video, kita kembali ke San Hai Ching, mentautkan beberapa petunjuk di atas. Tablet tanah liat Nakamaya India dan Tibet telah menyimpan beberapa catatan tentang peradaban Lemuria. Sui Chauchi, seorang India yang melakukan perjalanan ke Tiongkok selama musim semi dan musim gugur dari periode negara-negara berperang, menyalin beberapa pengetahuan yang tersisa dari peradaban Lemuria ke dalam bahasa Mandarin, seperti catatan tentang benua Amerika, sehingga terdapat catatan geografis benua Amerika dalam buku tersebut. Selanjutnya, orang-orang dari generasi belakangan menyusun konten aneh yang tidak dapat dicocokkan dengan dunia nyata dalam pengetahuan mereka. Maka muncullah kitab San Hai Ching. Jadi bukan di era pengendalian banjir oleh Yi Yang Agung, atau bangsa Tionghoa Tiongkok kuno telah menguasai kemampuan mengarungi lautan kala itu, tapi kemungkinan besar adalah peninggalan pengetahuan dari peradaban prasejarah yang berlanjut dengan cara seperti ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.